Baik, kali ini kita akan masuk ke materi servis strategi. Pada materi kali ini kita sudah mulai masuk ke framework ITIL. Jadi servis strategi adalah framework ITIL di mana dia ada di tahap yang pertama. Oke. Servis strategi. Jangan lupa di framework ITIL kita di situ ada siklus hidup layanan TI, di mana ada 5 tahapan, mulai dari service strategi sampai continual service improvement. Nah, kali ini kita akan memulai di tahapan service strategi. Baik, service strategi adalah tahap awal, bisa juga dibilang dengan perencanaan strategi, dan di situ kita sedang membuat proposal untuk mengajukan layanan TI. Sehingga di servis strategi, hasil akhir atau produk utama dari tahap ini berupa master plan atau service portfolio. Jadi setelah tahap servis strategi ini selesai, maka ada produk yang dihasilkan yaitu service portfolio. Strategi pelayanan menjadi panduan bagi setiap aktivitas servis yang terjadi dalam organisasi. Iya, jadi nanti pertama kali kita akan melaunching atau merencanakan, itu tahap awal sendiri, kita memulai dari servis strategi. Baik, definisinya adalah servis strategi adalah perumusan strategi bagaimana penyedia layanan atau service provider dapat menyediakan layanan TI yang memenuhi kebutuhan bisnis pelanggan. Jadi, terdapat 4 hal yang menjadi titik poin utama di servis strategi. Yang pertama adalah perspektif, yaitu tentang visi atau arahnya. Kemudian ada position, jadi berada di mana penyedia layanan TI ini nanti akan bersaing. Kemudian plan, kita lakukan plan bagaimana nanti penyedia atau providernya itu mencapai visinya tadi. Dan pattern di sini merupakan pola, jadi bagaimana nanti kita akan melakukan pola-pola khas dalam keputusan dan tindakan dari waktu ke waktu. Jadi poin utamanya di sini, servis strategi adalah mulai dari kita merumuskan strategi. Strategi bagaimana penyedia layanan TI nantinya dapat menyediakan layanan TI yang memenuhi kebutuhan bisnis pelanggan atau customer. Ya, jadi manfaatnya dari tahap ini, dari tahap servis strategi, di situ ada perencanaan strategi, maka nantinya supaya menjadikan TI sebagai aset strategis. Kemudian membuat Departemen TI atau divisi TI nanti dapat bertindak dan berpikirnya secara sistematis. Jadi kalau kita sudah merencanakan secara strategis, maka bertindak dan berpikirnya itu secara sistematis. Kemudian di servis strategi juga nantinya sebagai penghubung antara aktivitas provider dengan pelanggan. Jadi aktivitas penyedia layanan dengan pengguna layanan. Kemudian di servis strategi di sini kita membantu penyedia layanan atau provider untuk memahami bagaimana sih standar layanan TI itu sebaiknya. Oke. Dan yang terakhir adalah membantu provider atau penyedia layanan untuk dapat merespon perubahan lingkungan bisnis dengan cepat dan efektif. Ya, jadi kita kalau merencanakan sesuatu secara strategis atau di tahap ini servis strategis, selain
dapat bertindak dan berpikir secara sistematis nantinya apabila terhadap perubahan, terutama di perubahan lingkungan bisnis, nantinya kita dapat meresponnya secara cepat namun juga efektif. Nah, di servis strategi ini akan mengemukakan beberapa perencanaan. Layanan apa yang harus ditawarkan, kemudian kepada siapa layanannya harus ditawarkan, bagaimana posisi pasar internal dan eksternal untuk layanan yang dikembangkan, potensial kompetisi dan kondisi yang ada dalam pasar serta tujuannya, kemudian bagaimana pelanggan dan stakeholder akan melihat dan mengukur nilai, serta bagaimana nilai ini nantinya akan dibuat. Jadi nilai itu kita fokusnya ke manfaat. Kemudian bagaimana pelanggan akan membuat keputusan sourcing layanan sehubungan dengan penggunaan berbagai jenis penyedia layanan. Oke, jadi pendayagunaan sumber daya dan sebagainya. Bagaimana visibilitas dan kontrol atas penciptaan nilai akan dicapai melalui manajemen keuangan. Ya, jadi di tahap servis strategi kita juga memikirkan tentang rencana nantinya untuk manajemen keuangan. Seperti kita membuat proposal itu. Kemudian bagaimana kasus bisnis yang kuat akan dibuat untuk mengamankan investasi strategis di layanan aset dan kemampuan manajemen layanan. Jadi nanti ketika ada kasus-kasus tertentu, kita sudah sedikit membuat skenarionya dan rencana untuk resikonya, serta pengendaliannya. Kemudian bagaimana alokasi sumber daya atau resource yang tersedia nantinya akan diatur atau disetel untuk memberikan dampak yang optimal di portofolio layanan. Dan bagaimana nanti kinerja layanannya itu akan diukur. Jadi ini semua yang kita lakukan di tahap servis strategi. Jadi strategi apa dalam perencanaannya? Nah ini semua. Ini kita semua itu harus merencanakan mulai dari layanan apa sampai bagaimana kinerja layanan itu akan diukur. Ini harus kita jawab dan kita rencanakan. Kemudian aktivitas apa atau proses apa saja yang ada di tahap pertama ini atau di tahap servis strategi ini. Oke. Jadi ini terdapat proses-proses atau aktivitas dalam servis strategi. Kita lihat di sini ada pasar. Kemudian di sini ada provider, ada penyedia layanan. Kemudian ada panah yang menghubungkan keduanya, strategi manajemen for IT service. Nah, kemudian di sini ada yang orange ini adalah produk dari service strategi. Nah, sedangkan aktivitas atau proses-prosesnya apa saja? Di sini ada financial management. Jadi bagaimana mau manajemen keuangannya? Nah, ada proses untuk itu. Kemudian ada demand management. Ada service portfolio management. Jadi bagaimana mengelola untuk master plan atau service portfolio-nya. Dan business relationship. Jadi ini aktivitas atau proses-proses yang dilakukan dalam tahap servis strategi. Oke, ini adalah penjabaran dari masing-masing proses. Di situ ada strategi manajemen for IT service, yaitu kegiatan mendefinisikan pendekatan yang disepakati oleh pimpinan utama perusahaan dalam menyelenggarakan manajemen layanan TI. Oke, jadi di sini bagaimana nanti mengelola strateginya, terutama untuk penyediaan dari layanan TI. Bagaimana sih supaya dia itu nantinya layanan TI dapat digunakan efektif dan efisien.
Kemudian ada aktivitas atau proses business relationship management. Manajemen hubungan bisnis. Nah, jadi nantinya di aktivitas atau proses ini tentu saja dalam melakukan atau melayani TI kepada orang-orang, di situ kan ada stakeholder, ada mitra juga yang berkecimpung atau berhubungan. Nah, bagaimana nanti relationship-nya itu atau relasi bisnisnya ini dapat dikelola dengan baik. Sedangkan untuk proses yang ketiga, di sini ada service portfolio management. Oke, service portfolio di situ kan berarti produk dari service strategi atau bisa dibilang adalah master plan. Nah, bagaimana mengelola dari service portfolionya? Oke, jadi nanti si service portfolio itu ada tingkatan-tingkatan, ada taksonominya sendiri. Yang termasuk di dalam portfolio itu apa saja. Nah, itu yang akan dikelola. Proses yang selanjutnya adalah financial management for IT service. Oke, jadi bagaimana kita mengelola keuangannya? Oke, tentu saja kalau kita akan mengadakan sebuah layanan TI, dalam tahap perancangan kita juga merancang bagaimana nanti pengeluarannya, kemudian kebutuhannya, dan sampai nanti kira-kira pendapatannya seperti apa. Nah, itu di financial management for IT service. Dan di tahap yang kelima, di situ ada demand management. Oke, manajemen demand. Jadi nanti di proses ini kita mendefinisikan, kita menganalisa, dan menentukan kebutuhan pengguna layanan TI. Nah, nantinya dalam mengumpulkan kebutuhan ini bisa jadi secara dinamis, bisa jadi juga ada perubahan sewaktu-waktu. Jadi bagaimana respon kita untuk menghadapi hal tersebut. Nah, makanya perlu strategisnya itu perencanaannya seperti apa. Nah, ini ada gambaran service strategi. Mendefinisikannya. Oke, di situ ada inventories dan business case. Kemudian menganalisanya. Ada value proposition, kemudian ada prioritization. Jadi kita membuat skala prioritas. Kemudian approve-nya. Nah, di situ sudah jadi produk dari service strategi berupa service portfolio, tapi juga perlu perizinan atau authorization. Kemudian pada si charter, jangan lupa kalau charter itu semacam persetujuan, piagam persetujuan, bisa juga jadi yang resminya. Nah, di situ ada komunikasi dan research allocation. Oke. Nah, inilah yang kita sempat singgung tadi. Jadi pada tahap service strategi, tahap yang pertama ini, nanti selesainya itu dapat apa? Nah, istilahnya adalah produk utama dari service strategi itu apa? Jadi produk utamanya tadi sudah sempat disinggung bahwa produk utama service strategi berupa service portfolio atau nanti berupa dokumen master plan. Jadi isinya service portfolio itu apa? Ada daftar layanan TI, ya, daftar atau list gitu dari layanan TI yang disediakan oleh provider, baik itu yang sudah selesai atau yang sedang dikerjakan atau layanan TI yang direncanakan. Jadi service portfolio itu berisi daftar layanan TI, di mana layanan TI-nya itu dalam status apa? Apakah statusnya sudah selesai, sedang dikerjakan, atau sedang direncanakan. Nah,
Termasuk di dalam servis ini adalah informasi terkait yang berupa komitmen atau kontrak layanan, baik saat ini dan masa mendatang. Kemudian status layanannya, kemudian adakah layanan pihak ketiganya, serta perubahan-perubahan layanan yang diinisiasi pada tahap akhir nanti di tahap CSI, tahap yang kelima dari ITIL. Oke, ini adalah gambaran dari service portfolio. Oke, tadi sempat dibilang bahwa ada tingkatan-tingkatan atau ada taksonomi-taksonominya. Nah, ini gambarannya. Di service portfolio, di situ kita mengelompokkan berdasarkan yang pertama pengelompokannya adalah service pipeline, kemudian service katalog, dan retired service. Oke, sambil dilihat gambaran di sini. Ya. Jadi di sini yang merah ini tabung yang paling luar. Di sini ada yang dinamakan dengan Service Knowledge Management System. Jadi sistem pengelolaan dari service knowledge-nya. Di dalamnya itu ada service portfolio. Nah, ini produk dari service strategi. Di mana di dalam service portfolio itu masih dibagi-bagi jadi 3. Yang di sini ada service pipeline, kemudian ada service katalog, dan ada retail service. Lalu apa bedanya? Oke, kita lihat di sini. Untuk service pipeline, oke, yang kotak ini service pipeline, berarti di situ ada daftar layanan TI yang baru dalam tahap atau taraf usulan. Jadi layanan TI yang akan direncanakan atau akan dikembangkan. Jadi berupa daftar layanan TI yang masih akan diusulkan. Itu yang service pipeline. Oke, jadi statusnya masih diusulkan atau akan direncanakan. Kemudian yang tengah ini, yang agak besar ini adalah service katalog. Oke, apa itu service katalog? Jadi di situ ada daftar layanan TI yang sedang berjalan saat ini. Artinya apa? Dari yang sebelumnya, yang kemarin-kemarin, itu sudah berhasil atau sudah disetujui dan sudah bisa digunakan, siap digunakan di lingkungan yang sebenarnya. Oke, jadi layanan TI-nya yang sedang berjalan itu apa? Nah, itu cara menghafalnya katalog. Berarti katalognya itu bisa kita pilih, bisa kita lihat, dan bisa kita gunakan. Nah, berarti layanan TI-nya itu sedang berjalan. Oke. Dan yang ketiga, yang di sini adalah retired service. Jadi berupa daftar layanan TI yang sebelumnya itu ada atau sudah disediakan, namun saat ini dihentikan. Itu retired service. Jadi kondisinya, misalkan di perusahaan atau instansi, di tahap service strategi ini ada produk yang dinamakan service portfolio. Nah, isi dari service portfolio itu berisi list atau daftar layanan. Nah, daftar layanan yang diusulkan artinya kan belum jalan, belum disetujui. Nah, itu ke dalam service pipeline. Kemudian ada layanan yang sudah berjalan, yang sedang berjalan saat ini. Nah, itu masuk ke service katalog. Kemudian ada juga daftar layanan yang dulu sebelumnya instansi ini menyediakan atau perusahaan ini menyediakan layanan TI tersebut. Akan tetapi sekarang sudah dihentikan layanannya. Nah, itu tetap dibuat list juga. Namanya retired service. Jadi service portfolio itu ternyata tidak hanya berisi tentang daftar rencana layanan TI-nya, tapi juga berisi dokumen-dokumentasi yang berupa
Saat ini layanan TI yang sedang jalan apa? Nah, itu katalognya apa? Kemudian yang dulu pernah ada dan sekarang sudah dihentikan, itu retired service. Nah, itu isi dari service portfolio atau master plan. Nah, intinya kayak gitu. Oke, ini gambarannya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini penjelasannya. Pada tahap service strategi, produk berupa service portfolio. Jadi berupa dokumen seperti proposal atau master plan, di mana tadi sudah disebutkan bahwa service portfolio itu dibagi taksonominya jadi 3. Nah, umumnya proposal itu berisi tentang rencana anggaran, kemudian pelaksana kegiatan, kemudian yang bertindak siapa, dan sebagainya. Maka di tahapan service strategi nantinya juga berhubungan dengan hal-hal yang tadi, ya biaya, kemudian ya orangnya, dan sebagainya, penjadwalan, dan lain-lain. Nah, makanya di sini ada istilah-istilah ini. Ada istilah pattern of business activity. Jadi bagaimana memetakan aktivitas bisnis. Kemudian ada istilah user profile. Pelaksana kegiatannya siapa? Nah, itu profil dari usernya itu apa saja. Kemudian ada cost model, perhitungan nanti tentang manajemen keuangannya, dan ada business case. Nah, kalau business case ini berhubungan juga dengan manajemen risiko, kemudian ada kasus-kasus bisnis yang lain. Oke, kita coba lihat satu persatu. Di sini ada pattern of business activity. Kalau dilihat dari istilahnya, maka di situ memetakan atau membuat pola untuk aktivitas bisnis dari organisasi. Jadi yang dipetakan atau yang dipolakan itu apa? Yang dipetakan adalah jadwal dan rutinitasnya. Serta nanti ada beban kerjanya seperti apa atau workload profile dari aktivitas tersebut. Nah, jadi si PBA ini, Pattern of Business Activity, yang dilakukan nanti membuat jadwal, rutinitas, dan beban kerja. Contoh, terdapat layanan ATM, anjungan tunai mandiri. Nah, dari layanan ATM ini kita juga harus melihat kapan sih peak time-nya, waktu sibuknya, waktu rame-ramenya ATM itu digunakan. Nah, kita membuat pattern-nya di situ. Misalkan ATM ini peak time-nya atau waktu sibuknya itu pada minggu pertama gajian dan waktunya pagi hari misalkan. Kemudian kira-kira banyak transaksinya itu sampai seberapa. Nah, itu kita memetakan di situ. Membuat pola. Kemudian siapa saja yang menggunakan layanan ATM tersebut. Nah, itu kita membuat rancangan pola-pola atau pattern of business activity tiap layanan TI yang nantinya direncanakan. Kemudian juga selain itu kita bisa melihat PBA dari frekuensinya. Kualifikasi pendapatan atau penjualan, misalkan pada per minggunya, per bulannya, per tahun. Oke, jadi ada misalkan layanan TI nanti pada frekuensi periodik tertentu. Apakah nantinya layanan TI ini akan sering digunakan pada per bulan seperti tadi, atau bahkan per minggu, per semester, atau per tahun. Jadi semacam siakat itu peak time-nya kapan? Oh, waktu peak time-nya itu setahun ada 2 pada setiap awal semester. Jadi misalkan kalau semester ganjil kayak sekarang ini, peak time-nya, waktu sibuknya itu di bulan-bulan Agustus misalkan. Sedangkan pada semester genap, waktu sibuknya itu di bulan Februari atau Maret. Nah, itu periodik frekuensinya.
Kemudian di sini selain frekuensi ada volume, kualifikasi pelayanan dan data yang masuk pada perusahaan. Ya, sampai seberapa volumenya nanti. Kemudian location atau alamat atau bagaimana nanti nama perusahaan dan organisasi dan sebagainya. Serta time berdasarkan waktu pelaksanaan, ya tanggal, bulan, dan tahun. Jadi kita itu memetakan berdasarkan frekuensi, volume, location, sama time. Itu di PBA. Nah, ini ada contoh gambar. Contoh pola penggunaan sebuah layanan TI dan kapasitas yang disediakan. Coba dilihat. Oke, di sebelah kiri di sini ada aktivitas bisnis. Kemudian yang bawah ini berdasarkan bulannya. Jadi periodic time-nya ini ada bulan Januari sampai Desember. Oke, kita lihat pada bulan Februari ini sedang ramainya peak time-nya. Jadi over use capacity. Oke, jadi kapasitasnya itu over. Kemudian agak melandai di bulan berikutnya sampai Mei Juni ini jarang banget. Nah, under use capacity. Jarang digunakan layanan TI-nya ini. Nah, sedangkan pada bulan Agustus itu naik lagi, over lagi. Over use capacity. Nah, ini. Sampai nantinya benar-benar turun under bahkan sampai tidak terpakai. Oke, jadi kalau dilihat ini berupa pola penggunaan layanan TI kurang lebih layanan siakat atau KRS. Nah itu. Ini contohnya dari memetakan PBA. Nah, oke, itu tadi yang PBA. Sekarang kita masuk ke UP, User Profile. Oke, jadi kalau sudah dilihat dari istilahnya, user profile. Jadi profilnya user itu terdiri dari siapa saja. Nah, itu. Jadi informasi tentang pola kebutuhan layanan TI untuk tiap-tiap kelompok pengguna. Jadi kita mengkategorikan atau mengelompokkan pengguna layanan TI itu nanti siapa saja. Kemudian profilnya bagaimana? Nah, itu misalkan di sini ada pengguna mahasiswa, pengguna dosen, staf, dan sebagainya. Itu kita kelompok-kelompokkan. Nah, di dalam pengguna layanan TI, si usernya atau penggunanya mencangkup bisa orang, bisa fungsi bisnis tertentu, misalkan divisi A, divisi B, kayak gitu, atau departemen A, departemen B. Kemudian bisa proses bisnisnya, atau bahkan nanti ke aplikasinya. Ya, jadi usernya itu bisa selain non-orang. Oke. Nah, si user profile menentukan informasi mengenai populasi umum atau jenis dari individunya yang akan membuat penggunaan sehari-hari dari fungsi sistem. Oke, jadi nanti rencana pengguna dari layanannya itu terdiri dari orang siapa saja, siapa penggunanya, nah, pengelompokannya seperti apa. Itu di sini, di user profile. Contoh, contoh user profile dan aktivitasnya. Ada salah satu user, yaitu staf tim penjualan. Oke, kalau di sini kan berarti mengarah ke UP-nya itu bukan orang ya, bukan orang individu maksudnya, tapi fungsi bisnis di tim penjualan, sedangkan stafnya itu orang. Oke, kadang di tim penjualan stafnya kan banyak, itu ya. Oke, jadi di sini UP-nya adalah staf tim penjualan, di mana aktivitasnya nanti berhubungan dengan sistem informasi keuangan, kemudian pemesanan online, customer relationship management. Ya, jadi nanti usernya siapa dan melakukan aktivitas apa. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini
berhubungan dengan proses manajemen keuangan. Di sini ada istilah cost model. Oke, atau bahasa Indonesia adalah model biaya. Jadi di cost model kita sedang melakukan analisis biaya. Nah, biaya yang apa? Namanya ya kan cost ya, berarti biaya yang dikeluarkan dari sebuah layanan TI. Jadi kita mengelompokkan biaya-biaya berdasarkan banyak pilihan kategori. Nah, di sini ada 2 kategori. Biaya itu atau cost-nya itu dibedakan berdasarkan peruntukan sebuah komponen TI dan yang kedua berdasarkan kapan biaya itu dikeluarkan. Oke, kita lihat satu persatu. Ini. Pengelompokan biaya berdasarkan peruntukan sebuah komponen TI. Ternyata dibagi lagi. Yang pertama adalah biaya langsung atau direct cost, dan yang kedua adalah biaya tidak langsung atau indirect cost. Oke, jadi berdasarkan peruntukan sebuah komponen TI, maka biaya itu dibagi apakah komponen TI-nya itu nanti secara langsung atau tidak langsung pengeluarannya. Contoh, apabila direct cost atau biaya langsung, maka biaya dari komponen TI yang digunakan khusus untuk satu layanan atau pelanggan tertentu saja. Misalkan, biaya untuk membeli server khusus untuk layanan email saja. Nah, ini kan biayanya langsung untuk beli server. Nah, itu direct cost. Sedangkan biaya yang tidak langsung atau indirect cost, yaitu biaya dari komponen TI yang tidak hanya dimanfaatkan untuk sebuah layanan atau seorang pelanggan saja, tapi bisa jadi biayanya ini juga sekaligus untuk layanan yang lain. Contoh, misalkan biaya operasional helpdesk yang digunakan untuk banyak layanan TI. Oke. Jadi biaya operasional helpdesk, di situ seorang helpdesk bisa membantu, atau namanya help itu ya berarti bisa nolong ya, atau service desk yang di depan helpdesk-nya itu membantu atau menolong untuk layanan TI A, layanan TI B, C, dan sebagainya untuk banyak layanan TI. Nah, operasionalnya, biaya operasional khusus untuk helpdesk ini kan tidak terpaku untuk satu layanan saja, maka di situ bisa jadi menjadi biaya tidak langsung atau indirect cost. Ini pembagian biaya berdasarkan peruntukan komponen TI. Yang selanjutnya, berdasarkan kapan biaya itu dikeluarkan. Oke, ternyata juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah biaya modal atau capital cost. Dan yang kedua adalah biaya operasional. Nah, kalau biaya modal atau capital cost berarti biaya ini untuk kebutuhan jangka panjang. Dan biasanya yang namanya modal itu kan dikeluarkan di depan. Nah, contoh misalkan biaya untuk membeli perangkat jaringan. Nah, biaya ini dikeluarkan di depan atau disebut dengan capital cost, biaya modal. Nah, sedangkan yang kedua ada biaya operasional atau operational cost. Nah, biasanya biaya operasional diperuntukkan untuk operasional layanan TI sehari-hari. Jadi biaya ini dikeluarkan sehari-hari untuk setiap operasionalnya. Contoh, biaya gaji staf TI, biaya maintenance atau pemeliharaan TI, listrik, dan sebagainya. Jadi biaya itu dikeluarkan saat operasional layanan TI itu. Beda dengan misalkan biaya beli perangkat. Nah, itu kan biasanya di awal-awal bisa masuk ke biaya modal atau capital cost. Oke, itu tadi untuk yang cost model. Dan yang selanjutnya di sini ada istilah business case.
kasus bisnis. Oke. Coba kita lihat, business case adalah sebuah dokumen analisis, ya. Jadi dokumen analisis alasan dan biaya untuk justifikasi pilihan penyediaan layanan TI. Jadi ada dokumen yang berisi analisis alasan dan biaya untuk justifikasi pilihan layanan TI. Jadi ada layanan TI A. Kenapa kok harus menyediakan atau merencanakan layanan TI A ini? Itulah dianalisis. Alasannya apa? Kemudian biaya yang dikeluarkan berapa? Nah, itu dinamakan business case. Nah, bisa juga dikatakan sebagai alat atau tools untuk membantu pengambilan keputusan, menganalisis apakah sebuah layanan TI itu dikatakan layak secara bisnis atau tidak layak secara bisnis, misalkan perlu diadakan atau tidak diadakan. Jadi ada studi kelayakan bisnis. Nah, ini bisa studi kelayakan layanan TI. Nah, bagian utama dari sebuah business case adalah cost benefit analysis. Jadi kalau pernah dengar istilah-istilah di ekonomi manajemen, cost benefit analysis, nah itu bisa masuk ke dalam business case ini, yaitu kajian perbandingan keuntungan dan biaya yang dikeluarkan untuk sebuah layanan TI. Jadi layanan TI A yang akan kita rencanakan ini, nanti kalau diadakan untungnya berapa? Untungnya apa saja? Nah, kemudian untuk pengadaan dari layanan TI ini perlu biaya berapa? Nah, itu cost benefit analysis. Nah, ini isi dokumennya. Introduction, kemudian recommendation, risk and contingencies, kemudian business impact, methods and assumption. Oke, jadi dari satu layanan TI itu biaya yang dikeluarkan berapa, keuntungan atau manfaatnya bagaimana, kemudian analisis resiko dan bisnis impact-nya seperti apa, rekomendasi dan sebagainya. Nah, itu isi dokumen dari business case. Ini salah satu contohnya yang paling sederhana. Di sini ada business case layanan customer relationship management. Oke, kita lihat di sini benefits-nya, keuntungannya, kemudian cost-nya, biaya yang dikeluarkan, dan risk-nya atau resikonya apa saja. Oke, benefits-nya itu kita harus bisa mendefinisikan. Oh, keuntungan dari layanan CRM itu yang akan kita rencanakan apa? Misalkan, memungkinkan perusahaan memahami kebutuhan pelanggan. Dengan adanya layanan CRM, maka perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan. Misalkan. Oke, kemudian dengan adanya layanan CRM ini, benefitnya adalah peningkatan penjualan, yaitu 100 juta per tahun, dari adanya pelanggan-pelanggan yang baru yang kita tarik. Itu benefitnya. Sedangkan biaya yang dikeluarkan atau cost-nya, nah itu kita membuat rinciannya. Misalkan, untuk layanan CRM, biaya pembuatan software 50 juta. Biaya upgrade hardware-nya 30 juta. Kemudian biaya operasional layanan TI itu 10 juta per tahun. Misalkan. Nah ini biaya yang dikeluarkan atau cost-nya untuk satu layanan CRM. Nah yang terakhir di sini kita harus mendefinisikan kira-kira resiko apa yang terjadi pada nanti di layanan CRM. Resikonya saat nanti kita akan mengadakan layanan CRM, kemungkinan si software ini nanti tidak jadi tepat waktu atau bisa jadi pada proses pembangunannya, pengadaan layanan CRM itu deadline-nya gagal. Atau bahkan nanti ada kendala dengan staff dan sebagainya. Nah ini kita mendefinisikan business case itu seperti ini. Ini yang secara sederhana. Walaupun pada kenyataannya semua layanan yang direncanakan itu harus dibuat seperti ini. Nah, bayangkan saja kalau layanannya lebih dari 10, maka kita membuat business case-nya berapa? Nah, itu.
logikanya seperti itu. Oke, jadi itu untuk materi dari tahap pertama ITIL atau tahap pertama dari siklus hidup pelayanan TI, yaitu service strategi. Baik, terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.